Apa kabar sahabat Global Channel? Hari ini admin akan membahas mengenai metode dalam sosiologi. Tetapi untuk mengembangkan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like, share, dan komen. Metode sosiologi merupakan peran penting dalam memahami dan menjelaskan struktur, fungsi, dan perubahan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam sosiologi. 1. Observasi. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap individu, kelompok, atau situasi tertentu di dalam masyarakat. Sosiolog dapat melakukan observasi partisipatif, di mana mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati, atau observasi non-partisipatif, di mana mereka mengamati dari luar tanpa terlibat secara langsung. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui penggunaan teknologi seperti kamera atau rekaman. 2. Wawancara. Metode wawancara melibatkan interaksi langsung antara sosiolog dengan individu atau kelompok tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk struktural, di mana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya, atau tidak terstruktur, di mana diskusi lebih bebas dan fleksibel. Melalui wawancara, sosiolog dapat memperoleh informasi mendalam tentang persepsi, sikap, nilai, dan pengalaman subjek yang diwawancarai. 3. Kuesioner. Metode kuesioner melibatkan penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden. Kuesioner dapat dilakukan secara tertulis atau melalui wawancara dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner memungkinkan sosiolog untuk mengumpulkan data dari jumlah yang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat. 4. Studi kasus. Metode studi kasus melibatkan analisis mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu. Studi kasus ini biasanya melibatkan pengumpulan data yang kaya dan detail melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode ini memungkinkan sosiolog untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kasus yang sedang diteliti. 5. Analisis konten. Metode analisis konten melibatkan pengkajian terhadap dokumen tertulis, seperti buku, artikel, laporan, atau media massa. Sosiolog menganalisis konten dokumen-dokumen ini untuk mengidentifikasi pola, tema, atau pesan yang muncul. Analisis konten dapat memberikan wawasan tentang gagasan, nilai, atau pemikiran yang melandasi masyarakat dan budaya. Selain metode-metode di atas, terdapat juga metode-metode lain seperti eksperimen sosial, pengamatan partisipatif, atau analisis jaringan sosial. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu, dan pilihan metode tergantung pada pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan konteks sosial yang sedang diteliti. Melalui penggunaan metode-metode ini, sosiolog berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang objektif dan ilmiah tentang masyarakat dan proses sosial yang terjadi di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa metode tambahan yang sering digunakan dalam sosiologi. 1. Survei. Metode survei melibatkan pengumpulan data dari responden yang representatif secara acak. Survei sering dilakukan dalam bentuk kuesioner tertulis atau wawancara terstruktur dengan jumlah responden yang besar. Metode ini memungkinkan sosiolog untuk mengumpulkan data yang lebih luas tentang perilaku, opini, dan karakteristik sosial dari populasi yang lebih luas. 2. Pengumpulan data sekunder. Metode ini melibatkan penggunaan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga penelitian. Data sekunder dapat mencakup statistik demografi, data ekonomi, atau hasil penelitian sebelumnya. Sosiolog dapat menganalisis data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren sosial, perubahan masyarakat, atau fenomena tertentu. 3. Analisis historis. Metode analisis historis melibatkan penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen sejarah seperti catatan, surat, dokumen hukum, atau sumber-sumber arsip lainnya. Dengan menggunakan metode ini, sosiolog dapat mempelajari perkembangan sosial, perubahan struktural, atau peristiwa penting dalam sejarah yang mempengaruhi masyarakat. 4. Analisis statistik. Metode analisis statistik digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik yang dikumpulkan dalam penelitian sosiologi. Teknik ini melibatkan penggunaan metode statistik seperti regresi, analisis faktor, atau uji hipotesis untuk mengidentifikasi hubungan, pola, atau tren dalam data. Analisis statistik membantu sosiolog dalam menarik kesimpulan berdasarkan data empiris. 5. Metode komparatif. Metode komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok,
masyarakat, atau negara untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam fenomena sosial. Metode ini membantu sosiolog dalam membandingkan institusi, struktur sosial, atau proses sosial yang berbeda dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Penting untuk diingat bahwa metode-metode ini tidak saling eksklusif, dan seringkali penelitian sosiologi menggunakan kombinasi metode untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial yang kompleks. Selain itu, dalam menggunakan metode-metode ini, penting juga untuk memperhatikan etika penelitian dan memastikan perlindungan hak dan privasi responden yang terlibat dalam penelitian. Terima kasih sudah menonton dan saksikan video selanjutnya.